sobat belajar semua yang ada di rumah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Dan kira-kira aku mau tanya nih sama sobat belajar semua yang ada di rumah. Nah, di sini sobat belajar udah punya KTP belum nih? Nah, kalau belum, kira-kira sebabnya apa ya? Belum 17 tahun ya? Nah, kalau belum 17 tahun, kira-kira kenapa ya? Kalau mau punya KTP, kita tuh harus usianya 17 tahun dulu. Ada yang tahu nggak di antara sobat belajar semua yang ada di rumah? Kira-kira apa sih sebabnya kok kita harus 17 tahun dulu baru kita boleh punya KTP? Padahal kenapa nggak usia pas 10 tahun aja? Kenapa nggak pas 15? Atau pas kita masuk SD aja yaitu di usia 7 tahun? Kira-kira apa ya sebabnya? Nah, di sini sahabat belajar semua yang ada di rumah, KTP merupakan salah satu contoh dari data pribadi yang rata-rata nih kalau pertama kali kita dapat KTP biasanya bakal ngerasa seneng sih. Apalagi nih masih pada momen-momen lagi abis ulang tahun ya, atau yang biasanya kita kenal dengan nama Sweet 17. Tapi kalau kita punya KTP kan harusnya usia 17 tahun dulu. Kenapa harus 17 tahun? Nah, ternyata sobat belajar semua yang ada di rumah, menurut penelitian, usia 17 tahun itu adalah usia di mana masa transisi remaja puncak. Jadi, di sini jiwa-jiwa dewasa kita tuh mulai muncul nih sobat belajar. Jiwa-jiwa dewasa ini meliputi apa aja sih? Meliputi psikologis kita, kemudian juga pemikiran kita, kemudian juga berbagai macam aspek lainnya yang mana dari dalam diri maupun eksternal ini membuat kita merasa, wah, di sini nih di usia ini aku harus lebih dewasa nih. Aku harus bisa mencontoh orang-orang lain nih. Aku harus bisa mencontoh dan membuktikan ke sekitar aku bahwa aku juga bisa membuktikan kalau aku nih udah mandiri dan sudah cukup dewasa. Nah, oleh karena itu biasanya angka 17 tahun ini dianggap transisi. Dan ternyata menurut Kemendagri, pembuatan atau pencetakan KTP elektronik maupun KTP sebelum kita menginjak usia 17 tahun, itu kita ternyata termasuk melanggar undang-undang loh. Wow, ternyata ada undang-undangnya ya. Yaitu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Adminduk. Yang mana karena apa? Karena kalau usianya sebelum 17 tahun kita udah bisa punya KTP, kita bisa banget menyalahgunakan data tersebut karena dianggap usia kita yang belum dewasa. Seperti penyalahgunaan apa? Seperti salah satunya kalau udah punya KTP, artinya kan kita udah bisa punya SIM ya. Nah, kalau punya SIM di bawah usia 17 tahun, artinya kita masih dalam usia anak-anak. Nah, untuk pengendara pada usia anak-anak kan nggak dibolehkan. Oleh karena itu, salah satu kenapa sih sebabnya harus 17 tahun punya KTP, karena kalau 17 tahun kita banyak banget biasanya menggunakan penyalahgunaan data. Nah, tapi kalau kita udah 17 tahun, senang banget deh udah bisa punya KTP, bisa punya data-data lainnya dan turut serta dalam pemilu. Jadi, kalau kamu udah 17 tahun, yuk segera buat KTP, dan kalau kamu belum 17 tahun, manfaatkan ya momen tersebut untuk terus menggali prestasi supaya saat udah 17 tahun dan udah punya KTP, kalian udah memastikan cukup untuk bahwa kalian tuh benar-benar layak punya KTP gitu sobat belajar. Dan sobat belajar, ngomong-ngomong tentang KTP, tentang data-data pribadi, ternyata ini berkaitan loh dengan yang akan kita bahas hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, ngomong-ngomong tentang si KTP tadi, ternyata hari ini kita mau membahas tentang data-data kependudukan. Tapi kalau kemarin kita udah bahas mengenai si data-data dan jenis-jenisnya seperti apa, hari ini kita mau memberikan gimana sih cara menyajikan data-data kependudukan. Nah, kira-kira bagaimana ya cara dari lembaga yang berwenang yang memegang data-data kependudukan ini menyajikan data-data kepada masyarakat maupun kepada yang berkepentingan. Yuk, mari kita cek. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1.9 menyatakan bahwa data kependudukan
adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan juga pencatatan sipil. Jadi artinya di sini data kependudukan ini meliputi data baik itu data satu orang saja atau seorang individu maupun seluruhnya, yaitu data yang termasuk di sini adalah seks atau jenis kelaminnya, pendidikannya, perekonomiannya, dan sebagainya, yang mana ini merupakan hasil dari kegiatan pencatatan atau dalam hal ini yang kita sebut dengan istilah sensus ataupun survei, dan juga pencatatan sipil atau yang kita maksud dengan biasanya istilahnya adalah registrasi. Nah, pada kegiatan pencatatan penduduk ini sangat membawa banyak dampak sekali kepada kehidupan kita. Nah, ini adalah merupakan salah satu kunci kebijakan yang sekarang diterapkan oleh pemerintah untuk menghadapi masyarakatnya. Nah, kemudian juga menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Nah, data-data mengenai jenis data menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini dibagi menjadi beberapa nih Sobat Belajar. Yang pertama adalah data pribadi. Nah, data pribadi ini diatur dalam pasal 1.22. Ada apa aja sih data pribadi itu? Macam-macam. Nah, kira-kira kalau teman-teman nih, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, mengenai data pribadi ini punya apa aja nih sekarang? Nah, salah satunya adalah kalian punya yang namanya akta kelahiran. Selain akta kelahiran apa ya? Nah, selain akta kelahiran, kalau kalian sudah memiliki usia 17 tahun, biasanya kalian punya KTP, kemudian SIM, dan lain sebagainya yang di dalamnya memuat data-data pribadi kamu. Ingat ya, jangan pernah sebarkan data pribadi kamu kepada orang lain yang tidak berhak memegang data kamu karena dapat disalahgunakan. Jadi data pribadi kamu harus kamu jaga baik-baik. Kemudian yang kedua adalah database. Nah, kalau database ini dia diatur dalam pasal 1.29 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, di mana kalau database ini merupakan perkumpulan dari data-data perorangan yang dimuat dalam sebuah lembaga maupun perorangan. Nah, database ini biasanya digunakan juga untuk dapat disajikan dan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan. Nah, kemudian ada data pribadi, ada database, kemudian selanjutnya ada data apa lagi? Selanjutnya ada data kependudukan. Nah, kalau data pendudukan ini biasanya memuat berbagai macam data kependudukan. Di antaranya ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1.9. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah aku sajikan yang namanya piramida penduduk yang mana memuat jumlah penduduk dari usia 5 hingga 9 tahun hingga usia lebih dari 75 tahun pada jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur yang diperoleh datanya dari BPS. Kemudian perbandingan perbedaan warna ini adalah memuat artinya jenis kelamin, yaitu yang berwarna kuning adalah untuk perempuan dan yang berwarna kehijauan atau navy ini adalah laki-laki. Nah, kemudian di sampingnya ini adalah data agregat, yang mana data agregat ini penjelasannya itu diatur dalam pasal 58 ayat 3 masih dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Kemudian tentunya data ini tuh saling sinkronisasi Sobat Belajar. Jadi keempat data ini, data pribadi, data agregat, data kependudukan, database, itu semuanya saling menjadi satu kesatuan. Nah, di sini ada juga pemanfaatan nih. Kenapa sih perlu diadakannya data-data penduduk yang diatur dalam pasal 58 masih dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Di antaranya ini adalah digunakan yang pertama untuk melakukan kegiatan pelayanan publik. Kegiatan pelayanan publik ini berupa apa aja sih kira-kira? Nah, bentuknya ini bisa merupakan seperti penerbitan surat izin mengemudi, surat izin usaha, kemudian juga pelayanan wajib pajak, dan juga pelayanan perbankan, pelayanan
penerbitan sertifikat, asuransi, dan sebagainya. Seperti misalkan kalau kalian sekarang berada di dunia pendidikan dan kalian memiliki asuransi pendidikan, ini artinya kalian telah menikmati yang namanya pelayanan publik yang termasuk dalam pemanfaatan data kependudukan. Atau biasanya kalau kalian kan punya ATM ya masing-masing, kalau kalian sudah punya ATM masing-masing, artinya kalian juga menikmati yang namanya layanan perbankan. Nah, ini kan menggunakan data pribadi ya. Ini merupakan salah satu contoh pelayanan publik melalui data pribadi. Kemudian yang kedua adalah perencanaan dan pembangunan. Nah, perencanaan dan pembangunan ini dilakukan oleh siapa kira-kira? Nah, ini dilakukan oleh pemerintah. Baik itu pemerintah pusat seperti presiden maupun pemerintah daerah seperti adanya gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Yang tentunya perencanaan pembangunan ini meliputi berbagai sektor nih Sobat Belajar. Ada sektor apa aja? Ada sektor pendidikan, kemudian juga di sektor ekonomi, sektor sosial, dan sebagainya. Yang pastinya ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya di sektor pembangunan. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan alokasi anggaran. Jadi, adanya data kependudukan ini untuk penyesuaian ketepatan. Mana sih wilayah yang lebih banyak penduduknya dengan pendapatan yang seperti apa? Kemudian lokasi tersebut harusnya kita bantu apa dengan dana berapa? Nah, ini adalah maksud dari lokasi anggaran yang di sini contohnya adalah ditentukan ada penentuan dana alokasi umum dan juga perhitungan potensi perpajakan. Jadi kita juga dikira-kira nih, perpajakan dari setiap daerah itu tinggi nggak sih? Kemudian digunakan untuk apa saja? Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pembangunan demokrasi. Kalau di sini contohnya adalah penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan dan juga potensial pemilih untuk pemilu. Jadi ketika kita mau pemilu biasanya ada aja nih yang usianya udah 17 tahun tapi belum punya KTP, atau misal kalau hari ini udah ulang tahun, besoknya pemilu. Pasti kan kita belum punya KTP kan? Nah, di sini juga digunakan sebagai pembangunan demokrasi Sobat Belajar. Jadi biasanya KPU ini menggunakan cara-cara tertentu ini untuk menjadikan para orang-orang yang sudah potensial menjadi pemilih-pemilih tetap dapat melakukan atau memilih menjadi dalam hal pemilu ini. Kemudian yang selanjutnya adalah menegakkan hukum dan mencegah kriminalitas. Nah, di sini data-data kependudukan ini dimanfaatkan untuk menangkap para perilaku kriminal Sobat Belajar. Dan juga ini untuk mencegah perdagangan orang. Contohnya, kalau ada perdagangan orang yang dilakukan melalui pesawat terbang misalkan. Pastikan kalau kita mau naik pesawat terbang ya, biasanya kita membutuhkan yang namanya data-data pribadi. Nah, kalau data-data pribadinya ini mencurigakan, biasanya akan digunakan untuk melacak keberadaan orang tersebut. Seperti itu, sehingga pemanfaatan di antara data-data kependudukan ini sangat banyak dan tentunya untuk pembangunan dan juga kebijakan bersama. Nah, kemudian bagaimana sih caranya pemerintah yang berwenang maupun lembaga yang berwenang ini menganalisis data-data kependudukan yang salah satunya ini menurut sensus penduduk tahun 2020 kita telah memperoleh data seperti ini Sobat Belajar. Pada tahun 2020 kita telah memiliki penduduk dengan jumlah 272 jiwa. Nah, artinya di sini kita telah memiliki banyak sekali jumlah penduduk yang terdiri dari post Gen Z, milenial, Gen X, baby boomer, dan juga pre-boomer. Nah, di sini artinya seluruhnya ini telah menganalisis atau telah menjadi bagian dari warga negara. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, kita di sini telah dikelilingi atau dimayoritasi oleh orang-orang yang berada pada usia produktif atau disebut dengan istilah bonus demografi. Nah, di sini artinya perlu kebijakan-kebijakan yang lainnya lagi yang untuk mempersiapkan para pemilik atau para pelaku bonus demografi ini Sobat Belajar. Nah, di analisisnya kalau di sini di gambar ini adalah salah satunya menggunakan diagram yaitu diagram pie atau diagram lingkaran. Nah, kemudian analisis data kependudukan juga biasanya ini menggunakan data-data berupa komposisi penduduk.
yaitu seperti data-data diantaranya adalah jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya, yang mana itu digunakan untuk menentukan kualitas penduduk. Sehingga kalau kita tahu kualitas penduduknya seperti apa, kita dapat mengambil kebijakan yang lebih sesuai dan lebih tepat kepada wilayah tersebut. Nah, kalau di sini untuk atau kepada analisis data kependudukan sendiri itu dibagi menjadi dua sobat belajar. Yang pertama adalah sex ratio atau rasio jenis kelamin. Ini merupakan perbandingan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan per 100 orangnya. Nah, jadi di sini dibandingkan jumlah penduduk perempuan dan laki-lakinya perbandingannya seperti apa? Apakah perbandingannya ketimpang yang tinggi sekali atau tidak? Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa pada orang yang berusia 75 lebih, di sini laki-laki berjumlah sekitar 2.208.200 orang. Sedangkan untuk perempuannya berada atau dengan jumlah 3.066.800 orang. Oh, berarti masih banyak jumlah penduduk perempuan yang masih hidup daripada laki-lakinya di sini. Nah, artinya berarti perempuan di Indonesia ini lebih memiliki umur yang panjang daripada laki-laki. Ini juga dapat kita hitung sobat belajar. Sex ratio dapat kita hitung menggunakan rumus berikut. Rumusnya adalah SR sama dengan M kali F dikali K. MF itu apa? SR ini merupakan sex ratio atau rasio jenis kelamin. Nah, kemudian M-nya ini melambangkan jumlah penduduk laki-laki pada suatu tempat tertentu, yang kemudian F adalah jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang dikalikan dengan konstanta yang nilainya ini adalah 100. Nah, ini adalah rumus dari sex ratio. Kemudian yang kedua adalah dependensi rasio sobat belajar. Apakah dependensi rasio itu? Dependensi rasio adalah angka beban ketergantungan. Nah, jadi seberapa banyak sih orang-orang yang tergantung di dalam sebuah negara? Yang mana untuk mencari angka beban ketergantungan ini, kita akan membandingkan kepada orang-orang yang berada pada usia produktif dan juga orang-orang yang berada pada usia non-produktif. Lalu seperti apakah orang-orang yang produktif dan orang-orang yang berada pada usia non-produktif? Orang-orang atau penduduk yang berada pada usia produktif adalah penduduk dengan usia 15 hingga 64 tahun. Aku tuliskan di sini bahwa penduduk produktif ini adalah penduduk dengan usia 15 hingga 64 tahun. Tapi kalau orang-orang atau yang sudah tidak produktif atau belum produktif, kita sebut dengan penduduk tidak produktif. Ini adalah penduduk dengan usia 0 hingga 14 tahun ditambah dengan orang yang berusia lebih dari 65 tahun. Nah, ini adalah orang-orang dengan usia tidak produktif. Kemudian untuk mencari angka dependensi rasio atau beban ketergantungannya seperti apa? Seperti ini sobat belajar. Yaitu dependensi rasio sama dengan P. P adalah penduduk dari usia 0 hingga 14 tahun ditambah penduduk dengan usia lebih dari 65 tahun dikalikan konstanta, yaitu angkanya adalah 100. Kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang berada di usia 15 hingga 64 tahun. Kemudian gimana Kak faktanya atau aplikasinya seperti apa? Misalkan di Indonesia orang-orang dengan usia 0 hingga 14 tahun itu jumlahnya adalah 200.000. Sedangkan orang-orang dengan jumlah penduduk lebih dari 65 tahun jumlahnya adalah 500.000. Dikali konstanta yaitu 100. Saya di sini adalah dikali. Nah, kemudian dibagi dengan penduduk dengan usia 15 hingga 64 tahun. Misal jumlahnya adalah 1.400.000.
Sehingga kalau kita tambahkan terlebih dahulu rumus yang di atas, nah ini adalah 700.000 dibagi dengan 1.400.000 jumlah penduduk dikalikan dengan 100. Nah ini kita coret aja langsung. 7 per 14 adalah dikali 100 adalah jumlahnya 50, sehingga angka ketergantungannya adalah 50%. Artinya 50 dari orang yang berada pada usia non produktif ini akan ditanggung oleh 100 orang yang produktif. Artinya di sini 1 atau 2 orang yang berada pada usia produktif ini dapat menanggung 1 orang yang berada pada usia non produktif. Nah, seperti itu sobat belajar. Jadi gampang ya untuk mencari si dependensi rasio ini. Nah, kalau dependensi rasio udah, soal selanjutnya adalah ini dia. Kita akan membahas materi mengenai jenis penyajian data kependudukan. Nah, kalau kita udah analisis datanya, kita kemudian akan menyajikan datanya. Nah, datanya ini dapat disajikan dengan apa saja? Data yang disajikan oleh pemerintah maupun lembaga yang berwenang biasanya menggunakan dalam bentuk peta, tabel, dan juga grafik. Nah, kalau di sini contohnya seperti apa sih kalau penerapan peta? Nah, kalau penyebutan atau juga dalam hal ini adalah penyajian data menggunakan peta, ini contohnya adalah peta persebaran penduduk, yang mana ini merupakan salah satu bentuk gambar atau visualisasi yang biasanya digemari oleh masyarakat umum, terutama adalah oleh akademisi, karena biasanya peta menggambarkan banyak sekali data. Contohnya di sini adalah peta persebaran penduduk yang menyatakan bahwa semakin gelap warnanya di sini adalah jumlah penduduknya semakin banyak. Berbeda dengan yang warnanya lebih terang, yang artinya jumlah penduduknya lebih sedikit. Dan ternyata di sini yang jumlah datanya sangat banyak dan warnanya lebih hitam adalah terletak pada Pulau Jawa, Bali, dan sekitarnya, yaitu terutama pada wilayah Jakarta dan juga Yogyakarta yang kepadatan dan persebaran penduduknya ini telah melebihi lebih dari 1.000 orang tentunya. Nah, kemudian ini juga disusul dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, dan juga pada wilayah Lampung serta Bangka Belitung. Wow, banyak juga ya masyarakat yang terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian selatan. Nah, ini kemudian datanya dengan mudah ya dapat kita lihat dengan peta, karena visualisasi menggunakan peta dapat memancing, apalagi dengan adanya perbedaan warna ini dapat memancing pemikiran untuk lebih kreatif. Nah, data selanjutnya adalah penggunaannya menggunakan tabel. Nah, ini salah satu contohnya untuk penyajian data menggunakan tabel adalah mengenai tabel kepadatan penduduk menurut pulaunya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling padat penduduknya itu terletak di mana? Terletak di Pulau Jawa, yaitu dengan kepadatan penduduk per kilometer persegi sebanyak 953 orang. Artinya di Pulau Jawa setiap 1 kilometer persegi, 1 kilometer ke samping, 1 kilometer ke depan, ini jumlah manusianya adalah sejumlah 953 orang. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa kelebihan kenapa sih menggunakan data berupa tabel. Yang pertama, dapat memudahkan dalam membandingkan antara satu komponen dan juga komponen yang lainnya. Kemudian yang kedua, ini juga memudahkan untuk membandingkan antara periode. Misalkan di periode tahun 2020 dengan 2019 yang kemudian disejajarkan datanya. Ini akan terlihat jelas bagaimanakah perbandingan datanya. Kemudian yang ketiga, data dapat disajikan secara akurat. Nah, karena lebih jelas ya, angkanya lebih terperinci. Kemudian yang keempat, data yang disajikan ini juga lebih kompleks. Karena apabila menggunakan data biasanya lebih ringkas dan padat. Nah, kemudian penyajian data yang ketiga ini adalah menggunakan diagram. Yang mana kelebihannya ini adalah salah satunya kita dapat membandingkan perkisarannya antara data yang satu dengan yang lainnya. Dan juga lebih mudah dipahami karena datanya itu bentuknya lebih sederhana. Nah, untuk grafik sendiri ini ada berbagai macam bentuknya. Ada grafik batang, grafik garis, juga ada grafik lingkaran atau biasanya dikenal dengan istilah diagram. Nah, diagram pie maksud saya. Grafik atau diagram ini yang pertama ada yang kita sebut dengan diagram batang. Nah, kalau contohnya seperti apa sih bentuk dari diagram batang ini?
Contohnya adalah di sini aku sajikan ada 10 kota terbesar di Indonesia yang datanya menggunakan diagram kotak-kotak seperti ini seperti batang tumbuhan, sehingga disebut dengan istilah diagram batang. Kemudian yang selanjutnya adalah diagram garis, di mana pada diagram garis ini disajikan datanya menggunakan garis. Perbedaannya jelas ya. Di sini digunakan titik-titik biasanya untuk membantu perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian titik-titik itu disambungkan untuk kita dapat melihat perbandingan grafiknya. Apakah grafiknya menurun seperti di bulan Juli atau terus meningkat seperti dari bulan Juli hingga September yang angkanya terus meningkat, sehingga kita dapat melihat dengan jelas bagaimanakah perbandingan kisaran dari setiap periodenya. Nah, kemudian yang ketiga, ini jenis diagram yang selanjutnya adalah diagram lingkaran atau kita kenal dengan istilah biasanya diagram pie. Karena bentuknya seperti yang kue pie ini sehingga disebut dengan istilah diagram pie. Nah, untuk diagram pie aku kasih contohnya di sini yang bentuknya seperti piring ini adalah 10 kota terbesar di Indonesia, yang mana ini dapat kita lihat perbedaannya dari perbedaan ukuran dan juga angkanya. Yang paling banyak adalah pada DKI Jakarta, yang mana dia menempati sebanyak 40% dari jumlahnya di antara kota-kota yang lainnya. Wow, ini dia beberapa penyajian data yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga tertentu. Lalu di Indonesia sendiri kenapa sih perlu disajikan datanya dan kenapa sih kita perlu memperoleh datanya? Karena di Indonesia ini masih kurang jelas datanya mengenai perolehan datanya. Di sini dapat dilihat bahwa pada data BPS, jumlah penduduk Indonesia itu sejumlah 264,2 juta jiwa. Nah, ini adalah DPBS mendapatkannya dari mana? Dari hasil sensus penduduk. Sedangkan data dari Dikdukcapil Kemendagri yang didapatkan dari hasil registrasi, jumlah penduduk itu hanya mencapai 263,9 juta jiwa. Artinya ada perbedaan di keduanya, yang ini dapat mengakibatkan kesalahan data ataupun perbedaan kebijakan ataupun maraknya penyalahgunaan data. Nah, di sini disebabkan oleh apa sih kira-kira? Kenapa sih datanya nggak akurat gitu ya? Salah satu faktornya adalah adanya yang pertama, pendataan kependudukan di Indonesia masih banyak mengalami hambatan. Salah satu hambatan yang terbesar adalah hambatan geografis, di mana Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas dengan banyak sekali hambatan seperti adanya atau banyaknya wilayah-wilayah yang tertinggal dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap dan sebenar-benarnya masih optimal. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran masyarakat pada akurasi data dan penguasaan teknologi informasi yang masih rendah. Ini juga ada beberapa lembaga terkait yang termasuk dalam data kependudukan, di mana ada Bappenas, kemudian Kemendagri, kemudian juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi, serta BPS dan juga BPN. Dan baiklah Sobat Belajar semua yang ada di rumah, itu dia materi tentang kependudukan. Terima kasih. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.